Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 12 agama, bagaimana kabarnya hari ini? Pada sehat semua atau ada yang sakit? Semoga kita semua senantiasa dikarunia sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala pada situasi pandemi saat ini. Dan jika ada yang sakit, semoga lekas diberi kesembuhan. Amin. Mungkin adik-adik sudah mulai bosan dengan pembelajaran daring seperti biasanya atau sebelumnya. Kali ini saya akan menggunakan media pembelajaran melalui video agar ada pembaruan atau lebih fresh. Diharapkan adik-adik dapat lebih nyaman dan lebih mudah memahami materi pembelajaran yang akan saya sampaikan dalam video ini. Sebelum pembelajaran dimulai, dipersiapkan terlebih dahulu guys supaya siap belajar. Nonton videonya dibuat rileks saja, boleh sambil makan, sambil minum, sambil ngopi, sambil rebahan, tapi jangan sambil mandi. Ingat harus tetap fokus. Baik, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah dan doa sebelum belajar supaya diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Baik, mata pelajaran kali ini yaitu Al-Quran Hadis yang tafsir. Materinya yaitu membangun kepedulian sosial antar sesama. Sebelumnya akan saya paparkan sedikit konsep peduli sosial antar sesama. Apa sih yang dimaksud dengan sikap kepedulian sosial? Jadi sikap kepedulian sosial adalah sebuah sikap keterhubungan dengan manusia pada umumnya, sebuah empati bagi setiap anggota manusia untuk membantu orang lain atau membantu sesama. Sikap peduli sosial dan suka menolong adalah tulang punggung keteguhan suatu masyarakat. Jadi jika sikap peduli sosial ini tidak ada, maka masyarakat bisa hancur. Dengan penguatan nilai karakter peduli sosial, maka diharapkan di masa depan akan terbentuk generasi-generasi baru yang saling menghormati, saling membantu, dan bekerja sama untuk mensejahterakan lingkungan masyarakat di sekitarnya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri masyarakat yang memiliki sikap peduli sosial. Di antaranya yaitu yang pertama, faktor simpati adalah di mana seseorang merasa tertarik akan keseluruhan pola tingkah laku orang lain, sehingga dengan perasaan ini timbul pada dirinya untuk memahami atau mengetahui lebih mendalam. Yang kedua, memperhatikan kesusahan orang lain. Jadi dalam setiap agama, peduli pada kesusahan orang lain adalah suatu kewajiban. Dalam agama Islam pun diwajibkan untuk membantu saudara sesama manusia dan sesama makhluk Tuhan. Yang ketiga, meringankan penderitaan orang lain, yaitu untuk dapat memahami pentingnya peningkatan kepedulian sosial dalam kehidupan bermasyarakat, dan kepedulian sosial merupakan suatu rangkaian ibadah. Baik, kembali pada materi, terdapat 6 ayat Al-Quran yang membahas mengenai kepedulian sosial antar sesama. Yang pertama surat Al-Furqan ayat 67, yang kedua surat Al-Isra ayat 26-27, yang ketiga Quran surat Al-Isra ayat 29-30, yang keempat surat Al-Qasas ayat 79-82, yang kelima surat Al-Baqarah ayat 177, dan yang keenam yaitu surat Al-Ma'un ayat 1-7. Bismillahirrahmanirrahim. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Ayat tersebut menjelaskan tentang tata cara mengelola harta benda. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar tidak berlebih-lebihan dan tidak terlalu pelit dalam mengelola harta benda. Contoh, si A memberi sumbangan kepada orang lain dengan jumlah yang sangat besar, sehingga kebutuhan pokok si A tidak mencukupi. Maka hal itu tidak diperbolehkan sebab dapat merugikan diri si A sendiri. Contoh lain, si B adalah orang yang dikatakan sangat mampu di kampungnya, tapi si B sangat pelit ketika diminta sumbangan, dimintai orang miskin, dan sebagainya. Maka hal tersebut juga tidak diperbolehkan. Bismillahirrahmanirrahim. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا
إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. Ayat tersebut menjelaskan supaya tidak terlalu boros saat membelanjakan harta, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun kepentingan umum. Al-Quran juga melarang untuk berlaku kikir, karena sikap kikir akan menjadikan ketidakseimbangan dalam tatanan ekonomi masyarakat, serta bisa melahirkan kesenjangan status sosial ekonomi yang akan memicu munculnya kejahatan dan kriminal. Dan juga orang-orang pemboros dalam ayat tersebut disebut sebagai temannya setan. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. Pada ayat 29 dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang-orang yang enggan untuk menafkahkan atau menyedekahkan hartanya. Diibaratkan orang yang membelenggu tangannya pada leher mereka masing-masing. Dan juga diperintahkan agar jangan terlalu menghambur-hamburkan harta, sebab jika tiba-tiba terjadi kebangkrutan atau kebutuhan yang mendesak, maka tentu akan menyesal. Dan pada ayat 30 dijelaskan bahwa Allah lah yang maha melapangkan dan menyempitkan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi kita tidak usah bingung akan rezeki, sebab Allah Subhanahu wa taala telah mengaturnya dan menetapkannya. Bismillahirrahmanirrahim. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون.
Jadi ayat tersebut menceritakan tentang orang yang hidup pada masa Nabi Musa alaihissalam, yaitu Korun. Korun adalah orang yang sangat kaya harta bendanya, sehingga menghadap kaumnya dengan penuh kemegahan dan penuh keangkuhan. Kehidupan mewah tersebut dapat mengundang perhatian sebagian kaumnya untuk berkeinginan hidup mewah seperti dirinya. Namun ada juga kelompok yang tidak memiliki ketertarikan sama sekali terhadap kemegahan Korun. Mereka lebih mengutamakan ilmu daripada harta benda. Kelompok tersebut mengatakan bahwa Korun akan celaka dan pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian atas kesombongan dan kemewahan kehidupan Korun tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala membenamkan seluruh harta bendanya ke dalam bumi sehingga tak tersisa sedikit pun. Jadi kaum yang sebelumnya itu ingin hidup mewah seperti Korun dan memuja-muja Korun akhirnya tersadar bahwa Allah Maha melapangkan dan menyempitkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki olehnya. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghribi walakinnal birra man amana billah ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Jadi ayat tersebut menegaskan bahwa nilai-nilai kebajikan itu tidak hanya didominasi oleh ibadah salat saja. Akan tetapi kebaikan juga harus dimulai dari tatanan keimanan yang kuat. Pada ayat tersebut, iman kepada hari akhir yang seharusnya menempati urutan kelima dalam rukun iman diletakkan pada urutan kedua. Maksudnya yaitu menandakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menggugah hati manusia bahwa sekecil apapun amal seseorang pasti nanti terbalas pada hari akhir. Selanjutnya yaitu ciri-ciri orang yang memiliki kebajikan yang sempurna adalah sebagai berikut. Yang pertama, membangun keimanan yang kuat. Jadi perangkat iman adalah pokok dari segala amal perbuatan agar bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, rela berbagi dengan memberikan harta benda yang dicintai, bukan harta benda yang sudah tidak layak pakai. Jadi dalam bersedekah atau memberikan harta benda, yang diberikan itu harus yang bagus-bagus, bukan yang jelek-jelek. Contohnya seperti pakaian yang bagus, itu layak diberikan. Bukannya pakaian sudah sobek, sudah rusak, nah itu tidak boleh diberikan. Dan prioritas atas kepedulian adalah yang pertama, keluarga atau kerabat dekat. Yang kedua, anak-anak yatim. Yang ketiga, orang-orang miskin. Yang keempat, musafir yang kehabisan bekal. Kelima, orang yang lemah ekonomi atau meminta-minta. Dan yang keenam adalah hamba sahaya. Yang ketiga adalah ibadah-ibadah mahdoh. Contohnya yaitu mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat. Yang keempat, selalu menepati janji. Menepati janji merupakan tanda kebajikan yang sempurna. Dan yang kelima adalah memiliki sikap sabar. Sabar saat dalam keadaan kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم
ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون Jadi dalam surat Al-Ma'un tersebut secara tegas menyatakan bahwa salah satu indikasi pendusta agama adalah orang-orang yang tidak memiliki kepedulian sama sekali terhadap kaum miskin dan anak-anak yatim, serta orang-orang yang melalaikan sholat, orang-orang yang berbuat riya, dan orang-orang yang enggan menolong orang lain, maka akan celaka di akhirat nanti. Baik, terima kasih adik-adik telah menonton dan menyimak video ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat menambah wawasan, pengetahuan, serta mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kalian lebih memahami materi ini, setelah ini kalian akan saya beri kuis. Kuisnya adalah melalui aplikasi Quizizz. Mengenai penggunaan aplikasi Quizizz akan saya jelaskan melalui WhatsApp group. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.